Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mengrover. Halo Tirs, bertemu lagi dengan kami Kemang Tirek Jakarta. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Masih dalam suasana peringatan Hari Pohon Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 November 2020 lalu, kali ini kita akan membahas salah satu fungsi pohon mangrove yang cukup unik. Ya, seperti yang kalian ketahui pada judul video ini, mangrove sebagai obat. Rasanya tidak afdol jika kita membahas fungsi mangrove tanpa mengaitkan dengan kasus nyata. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas 5 suku Papua yang memanfaatkan mangrove sebagai obat. Namun, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel Kemang Tirek Jakarta, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video-video di channel ini. Karena itu bentuk support teman-teman untuk kami membuat video bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Materi kita awali dengan 5 suku apa saja sih yang di Papua memanfaatkan mangrove sebagai obat. Yang pertama ada suku Souk. Suku Souk ini mendiami Teluk Bintuni yang ada di Papua. Kemudian yang kedua ada suku Inanwatan. Suku Inanwatan ini mendiami daerah Inanwatan di Sorong Selatan. Kemudian yang ketiga ada suku Mandender. Suku Mandender ini mendiami Teluk Dauri. Yang keempat ada suku Ambai yang mendiami Pulau Yapen dan suku Mandori yang mendiami Pulau Biak. Nah, sekarang kita akan membahas suku yang pertama, yaitu adalah suku Souk. Yang pertama, suku Souk memanfaatkan mangrove jenis Soneratia alba yang digunakan untuk obat diare dan pereda sakit gigi. Nah, bagian yang dimanfaatkan adalah kulit batang. Untuk obat diare, caranya adalah kulit batang dikupas dan dikunyah seperti mengunyah pinang. Sedangkan untuk obat sakit gigi, kulit batang diambil, kemudian dikikis dan langsung dimasukkan kepada air panas. Tunggu air tersebut hingga hangat dan dibuat untuk berkumur. Suku Souk juga memanfaatkan mangrove jenis Rhizopora apiculata yang digunakan untuk obat sakit gigi dan obat malaria. Yang digunakan adalah bagian akar muda. Untuk obat sakit gigi, caranya adalah ambil akar muda yang dibersihkan dan direbus dengan air secukupnya sampai mendidih. Kemudian dipakai untuk berkumur. Sedangkan untuk obat malaria, ambil akar muda, dibersihkan dan dicampurkan dengan minuman lokal yang disebut dengan bobo. Nah, untuk suku selanjutnya adalah suku Inanwatan. Suku Inanwatan memanfaatkan mangrove jenis Helianthera litoralis yang dimanfaatkan untuk menambah kekuatan dan menjaga kesehatan tubuh. Bagian yang dimanfaatkan adalah bagian buahnya. Cara pemanfaatannya adalah buah mangrove sebanyak 5-10 buah dibersihkan, lalu direbus selama 10 menit dan disaring. Air hasil saringannya kemudian diminum. Nah, kemudian untuk suku yang ketiga adalah suku Mandender. Suku Mandender memanfaatkan mangrove jenis Soneratia alba yang digunakan untuk merangsang kecakapan balita. Bagian yang dimanfaatkan adalah bagian daun. Caranya adalah daun diambil kemudian didekatkan pada mulut bayi dan dipatah-patahkan beberapa kali. Selanjutnya adalah mangrove jenis Psilocarpus granatum. Jadi untuk suku Mandender ini juga memanfaatkan mangrove jenis ini yang digunakan untuk mengusir nyamuk dan membasmi serangga tanaman. Bagian yang dimanfaatkan adalah bagian buah. Untuk sebagai obat pengusir nyamuk, caranya adalah buah dibelah menjadi beberapa bagian, kemudian diletakkan pada sisi-sisi kamar. Untuk pembasmi serangga tanaman,
Caranya adalah buah dibelah menjadi beberapa bagian kemudian diletakkan atau dihamburkan pada tempat untuk bertani. Selanjutnya adalah suku Ambai. Nah, suku Ambai ini memanfaatkan mangrove jenis Sonerate alba untuk melancarkan proses kelahiran. Wah, unik ya. Caranya adalah mengambil 5-10 lembar daun muda, kemudian direbus, lalu diminum secukupnya. Kemudian, suku Ambai juga memanfaatkan mangrove jenis Psilocarpus molossensis yang digunakan sebagai obat penyakit kudis. Nah, caranya adalah kupas kulit batang sebanyak 1 genggam, kemudian dimasukkan ke timba atau ember, tunggu hingga 1-2 jam, kemudian air rendaman tersebut dipakai untuk mandi. Nah, untuk suku yang terakhir adalah suku Mandori. Suku Mandori memanfaatkan Rhizopora apiculata yang digunakan untuk sebagai obat diare. Caranya adalah kulit batang dikupas kemudian dikunyah. Kemudian suku Mandori juga memanfaatkan mangrove jenis Lumnifera litorea yang digunakan untuk obat penyakit gatal. Bagian yang dimanfaatkan adalah bagian bunga. Caranya adalah ambil bunga segenggam orang dewasa, kemudian direbus sampai mendidih. Kemudian didinginkan sampai hangat-hangat kaku. Maksud kami hangat-hangat kuku setelah siap dipakai untuk mandi bagi orang yang terkena penyakit gatal. Nah, teman-teman, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Referensi berikut adalah sudah terpublish di internet, sehingga teman-teman bisa mengunduh referensi tersebut di sana. Kami sarankan teman-teman juga membaca referensi tersebut, karena bagaimanapun pengalaman membaca referensi akan jauh lebih lengkap. Demikian pembahasan pada materi kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga menginspirasi, sebarkan untuk semesta, dan semangat mangrover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.